Berita mengenai surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta mendadak viral setelah beredar luas di media sosial. Surat yang ditandatangani oleh Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, berisi imbauan kepada seluruh stasiun TV agar tidak menayangkan liputan terkait gelombang unjuk rasa menolak isu tunjangan rumah bagi anggota DPR. Langkah ini dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban umum, mengingat video bentrokan aparat dan demonstran terus beredar serta memicu eskalasi emosi publik. Dalam surat tersebut, KPID mengacu pada sejumlah regulasi penyiaran termasuk Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Poin yang ditekankan meliputi larangan penayangan kekerasan secara berlebihan, menjaga prinsip jurnalistik yang akurat dan berimbang, serta tidak menghadirkan konten provokatif yang bisa memperkeruh situasi. Namun, publik justru bereaksi keras. Banyak netizen yang budiman menilai surat edaran ini sebagai bentuk pembungkaman media dan upaya menutupi aksi kekerasan aparat. Media sosial langsung dibanjiri komentar pedas, mulai dari seruan agar masyarakat menggunakan akun pribadi untuk menyebarkan informasi, hingga sindiran bahwa media luar negeri justru lebih berani menayangkan kabar demonstrasi di Indonesia. Instagram resmi KPI juga dihujani hujatan netizen yang berbakti yang marah dengan adanya pembatasan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia TV udah dibungkam guys. Jadi katanya emang per hari ini tuh udah keluar surat edaran untuk larangan menayangkan aksi demo di gedung DPR RI teman-teman. Nah dikala sekarang media TV itu udah dibungkam, udah dilarang. Jadi kita cuma andelin info-info dari netizen-netizen yang ada di sana. Nah kita butuh banget informasinya apa yang terjadi di sana. Kira-kira ada peristiwa apa lagi? Apakah kejadian lagi nih kayak yang semalam mobil barikade Brimob sampai leaders driver ojol itu udah terlaluan banget ya. Semoga buat teman-teman yang udah berangkat aksi demo di sana itu bisa pulang dengan selamat, dan semoga di sana juga sehat walafiat, nggak kejadian apapun, dan semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai teman-teman, dan apapun hasilnya semoga menjadi hasil yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya. Buat teman-teman yang ada di Jakarta, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2025, sensor media udah diterapin. Yang isinya adalah melarang semua media untuk ngabarin berita tentang aksi unjuk rasa yang dilakuin oleh masyarakat. Dan sekaranglah saatnya kita tunjukin kekuatan netizen Indonesia yang sebenarnya untuk ngabarin apa yang terjadi di negeri kita. Stop untuk ngarepin media milik oligarki bakalan ngasih tahu kondisi real yang ada di lapangan. Pakai semua platform yang kita milikin dari HP teman-teman semua. Bisa lewat TikTok, Instagram, X, Thread, Facebook, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Kita buktiin kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya walaupun dibungkam. Apa lo? Akhirnya bro ini datang juga. Ini yang ditunggu-tunggu dan dipertanyakan sama masyarakat. Kenapa sih media-media itu tidak menayangkan demo secara lengkap, dan apa yang terupdate itu pun juga tidak ditayangkan? Ya karena ada surat ini. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum melihat surat dari KPI ini kepada media-media, gua rangkum sedikit ya. Intinya adalah media-media tidak menayangkan siaran atau liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. Salah satu cluenya adalah tidak berlebihan. Terus juga tidak menayangkan siaran atau liputan yang bernuansa provokatif, terus juga eksploitatif dan lain sebagainya. Nah, memang kita jadi punya jawaban gitu ya. Kenapa media-media itu tidak menayangkan berita secara update apa yang terjadi pada jam 5, apa yang terjadi pada jam 3, apa yang terjadi pada jam 6, itu tidak diupdate sama media. Ya karena apa? Karena ada surat ini, daripada ditegur KPI. Gue tau banget rasanya produser, penyiar, atau news anchor pengen banget ngeberitain apa yang terjadi di jalanan hari ini. Karena salah satu radio gue pun yang tempat dulu gue bekerja itu masuk dalam list ya, iyalah kan media. Tapi gini, ini menjadi jawaban gitu ya buat teman-teman yang bertanya kenapa sih media tidak update, media tidak memberitakan secara masif apa yang terjadi di lapangan. Toh lo kok kita cuman bisa lihat di sosial media? Ya karena memang ada surat itu teman-teman ya. Dan media-media tersebut itu pun juga takut kalau ditegur sama KPI. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen
lihat berita jauh lebih update, jauh lebih aktual, faktual, dan yang apa yang terjadi di lapangan hari ini, silahkan cek media sosial masing-masing. Tapi, gue cuma memberikan pesan hati-hati dengan berita hoax, atau video hoax, atau foto hoax, atau apapun yang berbau hoax, biar kita tidak terpecah belah. Silahkan teman-teman menyuarakan aspirasinya, yang penting kita tetap damai. Oke? Yang bikin gue heran apa coba? Media-media nasional itu nggak ada yang ngabarin demo sama sekali loh. Oke, kita coba cek ya. Oke, ini krisis pasar tenaga kerja global, anak muda jadi korban utama. Ya oke lah, mungkin ini untuk beberapa orang concern. Ini CNN Indonesia guys. CNN ini negara malah ngabarin negara orang. Haiti, kenapa ngabarin peningkatan perekrutan anak oleh geng? Haiti, negara lu lagi chaos anjir. Oke, ini Trans TV ya. Oh, lagi iklan. Skip. Ini Trans 7. Lagi iklan juga. Metro TV. Nah, ini harusnya berita nih. Oke, good. Metro TV, let's go. Ini SCTV. Oke, sinetron FTV kan bener kan? Lah, Indosiar. Oke, iklan. RTV. Ya kartun, memang RTV sih ya kartun sih. Antv, India lagi nih janjian nih. Allah wah. Aduh, astagfirullahaladzim. TV One, oke, harusnya berita nih. Nah, membongkar komplotan pembunuh kacap. Kok ini kan beritanya udah agak lama. Ya cuman nggak apa-apa lah, mungkin ini ada update segala macam. Mungkin abis ini berita yang lain guys. RCTI, ada. MNC, ada. GTV, SpongeBob SquarePants. Makin nyesel lagi nggak tuh milih oke gas. Gue dengar udah mulai ada penembakan massal ya. Itu semua nggak akan terjadi tanpa seizin presiden, say. Polisi tuh diperintah, say. Media dibungkam dan polisi diizinkan untuk menembaki para pendemo yang anarkis kayaknya ya. Diktatornya keluar kan, kayak masa Pak Soeharto itu yang orang tiba-tiba diculik, hilang, terus udah nggak ada aja nyawanya. Gitu. Ya udah, kasih lah 58%. Joget dulu lah kalian, joget dulu jogetnya. Welcome to otoriter era. Pertanyaan gue yang jadi anaknya DPR nih, pada ngerasain resah gak sih? Lu pada gak ngerasain risau ya? Ngeliat sosmed gitu isinya Indonesia lagi chaos kayak gini, gak pada risau? Gak pada resah? Ini kalau misalkan gue jadi anak DPR ya, gue pasti bakal ngedesak emak bapak gue yang duduk di kursi jabatan buat segera ambil tindakan buat mencari solusi untuk menenangkan rakyat. Apa dibungkam juga suaranya di rumah? Kan gak mungkin Apa udah genetik kehilangan empatinya? Jujur gue bingung banget ya. Gue bukan provokator, juga bukan buzzer. Gue cuma rakyat biasa yang kebingungan. Karena dari kemarin sampai detik ini masih belum ada jawaban yang jelas dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat. Padahal rakyat itu udah kor-kor dari kemarin. Bahkan sampai ada korban jiwa ya. Dan di titik Indonesia tuh jadi chaos seperti sekarang ini pun tetap masih belum ada jawaban yang jelas. Belum ada tanggapan yang tegas dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat. Ini maksudnya gimana? Ibu bapak-bapak yang duduk di kursi jabatan, tolong atulah, gini amat jadi WNI ya. Pusing kepala Bermi. Halo aparat, ada apa dengan kalian? Disuruh, diperintahkan. Itu masyarakat, itu rakyat yang bayar kalian. Mereka hanya mau datang ke rumah mereka, ketemu dengan wakil-wakil mereka di sana. Harusnya kalian yang pertanyakan wakil-wakil mereka itu kemana? Kenapa tidak mau menemui rakyatnya? Hah? Mereka nggak bersenjata. Mereka cuma bawa bambu, cuma bawa kayu. Bahkan banyak yang tidak pegang apa-apa. Kalian begitu lengkap dipersenjatai, pakaian lengkap seakan-akan takut ditembusi seujung peneti aja gitu. Miris banget. Mereka datang hanya mau ketemu sama wakil-wakil mereka di gedung itu. Kenapa kalian justru tidak berbalik dan mempertanyakan? Kenapa kalian yang wakil rakyat itu tidak mau keluar ketemu dengan mereka? Masalahnya kan cuma itu.